Jilbab itu apa tuh? Jilbab itu pakaian panjang ya, yang menutup seluruh tubuh dari atas sampai bawah, itu namanya jilbab. Kalau kerudung kepala yang menutup sampai dada itu namanya khimar. Itu kan di dalam Quran surat An-Nur ayat 31 kan Allah katakan demikian. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah wanita-wanita muslimah itu mengulurkan khimarnya, kerudungnya sampai menutupi dada. Itu namanya kalau kerudung itu khimar. Kalau jilbab itu pakaian panjang. Jadi pakaian panjang yang bisa menutupi dari kepala sampai bawah, itu namanya jilbab. Ya mengulurkan bagaimana? Ya memakai. Nah, memakai jilbab itu sehingga semua auratnya tertutup. Kalau tidak memilih jilbab, pakainya khimar, kerudung, ya, itu juga boleh, perintah Allah juga. Ya, ada lagi. Masih halaman 2, hadis yang tengah atau di bawah surat Al-Ahzab 69. An Aisyata anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak akan menerima sholat wanita yang sudah haid melainkan dengan kudung kepala. Hadis riwayat Abu Dawud juz 1 halaman 173 nomor 641. Pertanyaan berkaitan dengan hadis tersebut. Bagaimana hukum wanita yang pergi ke masjid untuk sholat tetapi dalam perjalanan ke masjid tidak menutup aurat seluruhnya, tidak menurut sebagian aurat, pakaian untuk sholat di bawah dan hanya dipakai ketika sampai di masjid. Sholatnya diterima apa tidak, Ustaz? Sholat diterima atau tidak itu urusan Allah. Yang jelas aurat wanita yang sudah haid ketika sholat, jika dia menutup kepala dalam sholatnya, itu ada potensi untuk diterima sholatnya oleh Allah. Tetapi ketika perjalanan ke masjid, kepalanya tidak tertutup atau sebagian auratnya terbuka, lah berdosa di situ. Karena wanita itu kalau sudah haid maka punya kewajiban untuk menutup auratnya, baik ketika di luar rumah maupun ketika dalam sholat. Kalau hadis ini menjelaskan ada seorang wanita sudah haid, kalau sholat tanpa penutup kepala maka sholatnya tidak sah. Namun jika dia menggunakan penutup kepala, ada kemungkinan sholatnya sah. Lah dosanya saat dia membuka aurat, karena sudah punya kewajiban auratnya untuk ditutup, tidak diumbar, tidak dipamer-pamerkan. Nah, aurat wanita itu ya dari ujung kepala sampai ujung kaki, sampai kaki. Itu aurat wanita. Makanya kalau datang ke masjid, kalau dia muslimah yang paham betul tentang tuntunan agama, kalau di hadapan yang bukan mahramnya, tentu akan menutup aurat. Nah, perkara sholatnya diterima atau tidak itu urusan Allah. Yang jelas hadis ini menjelaskan pada kita, la yaqbalullah sholata haidin illa bi khimarin.
Kalau ada perempuan yang sudah balik, sudah haid, sholat tanpa tudung kepala, maka dipastikan sholatnya tidak sah. Ya, ada lagi. Berikutnya halaman 3, hadis yang di tengah. Ani bin Umar anna nisa'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sa'alnahu 'anil zaili faqala ij'alnahu shibran faqulna inna shibran la yasturu min auratin faqala ij'alnahu dhira'an, rawahu Ahmad. Dari Ibnu Umar bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau tentang pinggir kain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, panjangkanlah sejengkal. Mereka berkata, sejengkal tidak dapat menutup aurat. Maka sabda beliau, jadikanlah sehasta. Hadis riwayat Ahmad. Mohon penjelasan, ukuran sejengkal itu seberapa sentimeter, Ustaz? Ini loh sejengkal. Dari ujung sini sampai ujung sini ini sejengkal. Kalau sehasta itu dari ujung jari sampai sini siku. Ini sehasta. Kalau sedepa ini loh. Ini sedepa. Dari ujung sini sampai sini kita rentangkan gini, ini sedepa. Kalau sejengkal ya segini. Dari sini sampai sini. Dalam bahasa kita apa? Sekilan. Kalau sehasta itu dari ujung jari sampai siku, ini sehasta. Dhira', namanya dhira'. Kalau sedepa segini, kita merentang begini, ini sedepa. Ya, ada lagi. Berikutnya brosur halaman 4 di surat An-Nur ayat 31. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yafadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zuhara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali aw ittiflil ladzina lam yadharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. An-Nur ayat 31. Pertanyaan berkaitan dengan ayat tersebut.
Mohon dijelaskan tentang masalah berikut ini. Anak lelaki hasil pernikahan siri yang pernikahan ini terjadi perceraian saat si anak lelaki ini dalam kandungan berusia 6 bulan. Apakah anak ini mahram dengan ibu sambungnya yang dinikahi secara sah oleh bapaknya, meski ibu sambung ini belum digauli oleh bapaknya? Misalnya, sesaat setelah akad nikah dengan ibu sambungnya, anak lelaki ini bisa bersalaman dengan ibu sambungnya apa tidak, Ustaz? Itu mahram karena anak tadi itu anak dari bapak tadi. Kemudian bapak tadi menikah lagi dengan perempuan lain. Ya, maka anak tadi itu mahram dengan ibu sambungnya. Yang kedua, sudah dikumpuli? Belum. Apakah boleh misalnya berjabat tangan atau bersalaman dengan ibu sambungnya setelah akad nikah? Sementara ibunya istri kedua ini belum dukhul. Ini belum dukhul berarti. Belum. Ya. Belum dukhul ya. Karena ini belum dukhul ya, maka kemahramannya tertunda. Lah nanti sesudah dukhul, ya, sesudah dukhul itu apa? Mengumpuli. Ya, ada lagi. Nah ini sampai hari ini masih berumah tangga atau sudah cerai lagi? Ya, ada lagi. Ke halaman pertama, Ustaz, di surat Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Al-A'raf ayat 26. Mohon dijelaskan, apa ada batasan-batasan pakaian penutup aurat pria, misalnya jubah, gamis, dan lain sebagainya? Dan bagaimana kriteria pakaian takwa selain sebagai penutup aurat, Ustaz? Tidak ada pakaian takwa ya, semua pakaian yang menutup aurat itu pakaian takwa. Pakaian takwa terus baju koko gitu. Allah itu tidak melihat bentuk pakaian kita. Kalau pakaian itu apapun bentuknya itu menutup aurat, maka itu baik. Dalam ayat ini Allah jelaskan tentang dua hal. Yang pertama, pakaian secara lahiriah. Qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Telah kami turunkan untukmu pakaian yang untuk menutup aurat. Ini berarti pakaian dari sisi lahir. Jadi aurat kita harus tertutup. Kemudian ada pakaian dari sisi batin yaitu takwa. Sehingga ayat ini dua hal, ruhan wa jasadan, itu harus ditutup. Kalau yang dari tata lahir, aurat lahir itu sudah mafhum jelas.
kita menutup aurat. Aurat laki-laki dengan perempuan tentu berbeda. Paha termasuk aurat tidak? Tidak. Tapi dalam sholat paha termasuk aurat tidak? Ini kan brosurnya sudah dibaca tadi. Dalam sholat Nabi kita bersabda, fa in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Jika pakaian itu luas, maka berselimutlah dengannya, artinya tutup semuanya. Tapi jika sempit, fattazir bihi, jadikan sebagai izar. Artinya mulai dari pusar sampai bawah lutut, itu sebagai izar. Kalau pakaian secara batin, kenapa batin kita harus ditutup hawa nafsu kita? Karena kalau kita tidak tutup, maka kita akan mengikuti hawa nafsu. Akan muncul kesombongan, akan muncul takabur, akan muncul suka mencaci, suka memaki, akan muncul perangai kasar. Tidak mudah memaafkan. Maka semua hawa nafsu ini harus ditutup dengan pakaian hati yang namanya takwa. Kalau yang ditanyakan kriteria pakaian takwa, yaitu yang menutup aurat. Mau warnanya apa saja, mau warnanya apa saja, selama tidak ada larangan dari Rasulullah, maka dipersilahkan. Yang penting menutup aurat. Mau batik, mau koko, mau jalabiyah. Ketakwaan seseorang itu tempatnya di mana? Kata Allah, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi salasa marrat, sambil beliau mengisyaratkan menunjuk pada dadanya 3 kali. Sehingga ketakwaan seseorang tidak bisa dilihat dari pakaiannya. Tidak bisa dilihat dari pakaiannya. Oleh sebab itu Allah tidak melihat pakaian kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat hati dan perbuatan. Maka kalau ada orang pakai koko, pakai songkok, peci, oh itu orang soleh, apa bisa dikatakan begitu? Itu tata lahirnya yang terlihat. Hatinya kita tidak tahu. Kita tidak bisa membaca hati seseorang sebagaimana orang lain tidak bisa membaca apa yang ada dalam hati kita. Makanya ketakwaan di sisi Allah ukurannya bukan pakaian. Ukurannya adalah hati dan amal perbuatan. Kalau Bapak dan Ibu ya, suatu saat sana ke Timur Tengah sana, di sana kita akan melihat semuanya dengan pakaian takwa. Kalau ukuran takwa adalah tata lahirnya, ada memang di sana orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dalam arti dia tidak memeluk agama Islam. Jangan dikira di Timur Tengah semuanya Islam. Ada yang tidak Islam juga. Pakaiannya sama dengan yang Islam juga. Pakaiannya sama. Dan Nabi kita juga ngendika, la farqa baina a'jamiyyin wa arabiyyin wala ajamiyyin wa arabiyyin wala ahmara wala li ahmara wali aswada illa bit taqwa. Tidak ada beda orang ajami atau dengan orang Arab, tidak ada beda. Orang ajami
dengan orang Arab itu tidak ada perbedaan. Mau keturunan Arab, mau bukan Arab, itu tidak ada beda di sisi Allah. Karena agama kita ini bukan agama nasab. Islam ini rahmatan lil alamin, bukan agama nasab. Sehingga Nabi dengan tegas ngendika tidak beda antara orang yang bukan Arab ataupun orang yang keturunan Arab. Tidak ada perbedaan orang kulit putih atau orang kulit merah atau orang kulit hitam. Tidak ada perbedaannya kecuali bit taqwa. Kecuali dengan takwa pada Allah. Sedangkan takwa tidak bisa dilihat dari tata lahir. Takwa itu adanya dalam hati. Yang bisa melihat itu Allah, orang lain tidak bisa melihat. Sehingga kita kalau hanya menilai dari tata lahir bisa tertipu. Sering tertipu. Tampaknya dengan baju takwa, ternyata juga bermaksiat.